oleh Debriefing dan keluarga besar Amiman Paila. Syukur kepada Tuhan karena anak-anak kita boleh dapat sampai pada titik di mana mereka menghadap hadirat Tuhan dan Tuhan yang memberkati pernikahan mereka. Nah, saat ini saya akan bicara tentang satu tema, yaitu menjadi satu daging. Mereka telah melewati yang namanya bimbingan pranikah, dan bimbingan ini akan terus dilakukan sesudah pernikahan. Karena tanpa firman, sebagaimana kita tahu bersama bahwa hidup kita menjadi rapuh. Tekanan demi tekanan di akhir zaman ini semakin berat. Orang tidak dapat kemudian memastikan tentang bagaimana perkembangan dunia secara global di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi hanya imanlah yang kemudian membuat kita mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Makanya ketika Yesus datang, dia pertanyakan apakah kita masih tetap hidup dengan iman atau tidak. Karena banyak orang lewat tekanan demi tekanan mereka cari jalan pintas. Nah, doa saya kepada Brev dan Okta, mereka tidak cari jalan pintas, tetapi setiap hal yang terjadi mereka datang kepada Tuhan. Nah, kita akan baca dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-25 berkata begini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mengapa mereka tidak merasa malu? Karena ada kemuliaan Allah yang membungkus mereka. Mengapa mereka tidak merasa malu? Karena mereka belum jatuh di dalam dosa. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau ambil pemberitaan sebagai dasar firman Tuhan dalam terbentuknya keluarga yang baru nantinya, yaitu keluarga Bawole Amiman, yaitu di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dulu banyak orang, atau saya juga dulu punya pemahaman yang dimaksud dengan satu daging adalah karena firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah. Lalu kemudian manusia harus menjadi satu daging. Supaya apa? Supaya kemudian beranak cucu. Terbuktinya apa? Terbukti dengan Tuhan membuat, menciptakan alat reproduksi supaya memenuhi bumi dengan satu tujuan, supaya manusia berkuasa. Tapi ternyata menjadi satu daging di sini, Bapak Ibu, bukan hanya berbicara tentang hubungan suami istri di dalam untuk beranak cucu, tidak, tetapi dalam segala sesuatu. Katakan amin. Kenapa? Karena berbicara tentang suami istri, maka pengelolaan itu harus satu. Pengelolaan itu harus bersama-sama. Tidak ada lagi saya, tidak ada lagi dia, tetapi yang ada adalah kita atau kami. Itulah bukti bahwa kesatuan itu harus dibangun. Kesatuan itu dimulai dari suami istri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu bicara tentang satu daging itu juga bicara tentang satu keuangan. Tidak ada yang bilang amin. Satu daging itu juga bicara tentang satu pengelolaan, satu pemahaman. Satu daging itu juga bicara tentang bersama-sama mendidik, membesarkan anak. Daging itu berbicara tentang selama kita hidup di dunia ini,
dengar baik. Kita harus menjadi satu. Banyak orang sulit menjadi satu. Pikir karena sudah suami istri, lalu kemudian keuangan adalah masing-masing. Tidak, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, saya buat satu pernyataan iman seperti ini, ya. Mari Brave dan Okta baca 1, 2, 3. Kesatuan daging suami istri terbentuk ketika orang tua melepaskan tanggung jawabnya. Coba baca kuat-kuat 1, 2, 3. Kesatuan daging suami istri terbentuk ketika orang tua melepaskan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita bertanya ke orang tua, saat ini siap melepas tanggung jawab? Halo? Ini resiko, konsekuensi. Saya bilang begini sama anak saya 4. Yang pertama yang BL tadi, saya bilang Michelle, dia sudah umur 26 tahun. Dia bilang Michelle, tanggung jawab papa sama kamu berhenti ketika kamu menikah. Jadi ketika kamu menikah, papa sudah siap untuk melepaskan tanggung jawab itu. Kenapa? Saya sebagai gembala, dan di sini juga ada Gembala John, Pak Pendeta John Komendo, ya teman saya, sahabat saya, dan ada hamba-hamba Tuhan juga yang ada di sini. Kami sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, banyak saksikan baik di jemaat, di luar jemaat, di mana kemudian pernikahan itu banyak berakhir itu karena orang tua dia tidak melepaskan tanggung jawab. Dia tidak melepaskan tanggung jawab kepada anak. Sampai satu kali saya dengar ada orang tua bilang begini, nak, dia bilang sama anaknya pria, dia bilang, nak, dengar nyanda ada mantan papa dan mama. Kalau mantan suami ada, kalau mantan istri ada, tapi papa dan mama nyanda ada mantan. Jadi lebih berharga adalah hubungan kamu dengan papa dan mama. Jadi kalau mama bilang, mesti dengar. Itu artinya orang tua demikian adalah orang tua yang menghancurkan pernikahan Anda. Halo? Ada lagi saya mau bertanya orang-orang tua ya, apalagi yang mama-mama kan ya. Bapak Ibu, teman saya lulusan dari sekolah pelayaran. Ada teman saya, namanya sama juga dengan saya, Stanley. Dia sekolah pelayaran, lulus, kemudian jadi kapten nakoda kapal, gaji besar. Lalu ketika kemudian dia menikah, dia mama berharapan supaya orang tua berharapan supaya dia anak ini jadi juru selamat bagi adik-adiknya. Kita mau tanya, banyak orang tua di sini kira-kira sering punya pemikiran begitu tidak? Halo? Coba tanya sebelah kanan, sebelah kiri orang tua, ada pikiran begitu tidak? Tidak ada. Oh, puji Tuhan. Amin kalau begitu. Terkadang Bapak Ibu kita memang kasih sekolah apa kita dibilang begini, supaya kalau anak sekolah, anak kerja, dapat gaji, anak kasih sekolah, anak adik, itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi jangan pernah menjadikan anak sebagai juru selamat. Karena ketika anak mengambil posisi sang juru selamat, maka kita akan melihat kehidupan kehancuran itu pasti terjadi. Lalu kemudian si orang tua yang saya cerita tadi ini, dia bilang begini, mama suka saya sekolah penana, sekarang perhatikan. Satu kali anaknya menikah, dan apa yang terjadi? Suami kerja, lalu kemudian uangnya dikasih sama orang tua, lalu uang orang tua kasih sama istrinya, hampir bercerai. Makanya Alkitab bilang apa tadi? Bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Akibatnya keduanya menjadi satu daging. Nah, sekarang kita akan lihat alasannya kenapa sampai harus seperti itu.
Dari pembacaan kita dari ayat-ayat tadi, ya, yang pertama dikatakan begini, ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Alasan yang pertama, karena istri adalah pemberian Tuhan. Dan istri itu adalah seorang penolong. Untuk apa? Kemaksimalan seorang pria. Tahu tidak, ketika kemudian anak-anak terus ada dalam intervensi orang tua, anak itu tidak akan pernah maksimal. Saya sesudah menikah, saya tinggal dengan orang tua saya. Yang korban perasaan kita ke istri. Ini boleh tak salah. Mama bilang, aduh, mama bikin masakan dari saudara. Karena memang itu aja bangun pelat kan. Singkat ceritanya, kita pindah dari orang tua. Secara halus sebenarnya kita diusir. Lalu kemudian kita tinggal dan kita memang mama orang tua. Korban perasaan kita. Kebetulan kita memang mama ini chef. Dia bilang, mau dimakan, kurang tidak tunggu mama pulang dari rumah makan. Korban perasaan kita. Akhirnya orang belum keluar dari rumah. Keluar dari rumah, menangis. Lalu kemudian kita bersuruh kepada Tuhan, Engkau pasti dielakkan. Sejak saya keluar Bapak Ibu dari kontrol, dari intervensi orang tua, kami menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Kami tidak punya alasan lagi untuk datang dan berseru kepada orang tua, Papa, Mama, minta. Orang tua yang terus melakukan itu akan melihat anak-anaknya hancur. Jadi Bref Okta mendua setelah saya menikah, yang tidak ada lagi itu istilah Bref singgah mama ada. Nomor 5 pensiun Pak. Stop. Kenapa? Karena Tuhan kasih kapasitas kepada yang namanya manusia. Amin. Istri akan lebih berkreativitas kalau hidup hanya dengan suami. Ini poin yang pertama. Ini harus disampaikan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, saya punya pengalaman adik saya. Kami 5 berkeluarga. 5 bersaudara. Saya yang kedua. Adik saya Bapak Ibu itu paling dikasihi oleh mama saya. Jadi dia ini anak mas. Ya, kita ingat waktu dia sakit, mama bawa di rumah sakit ke dia. Waktu kita sakit, cuma dapat suruh beli Panadol di Paramex. Gimana? Ya pakai resep dokter. Pulang dari rumah sakit, orang tua beli sepeda ke dia. Satu kali kita mau pinjam sepeda ke dia, dia berteriak, Mama, kenapa kita bersepeda? So ambil. Jadi kita kepahitan nih anak satu ini. Hubungan kami tidak baik. Dan apa yang terjadi? Ketika dia ada tantangan, dia selalu berseru sama mama. Ketika dia ada kebutuhan, dia langsung berseru kepada mama. Apa yang terjadi? Rumah tangga hancur. Kapasitas, kuasa, kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi tidak maksimal ketika kita menjadikan orang lain sebagai sumber pengharapan kita. Makanya kita berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya dan yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Kita tidak hidup di bawah berkat Tuhan. Kalau kalian mau hidup di bawah berkat Tuhan, jadikan Yesus Kristus sebagai penguasa Tuhan atas hidup kalian dan juru selamat hidup kalian. Saya tidak pernah bicara sama orang tua, saya kurang ini dan kurang itu. Ketika terjadi kurang ini dan kurang itu, saya berseru, Tuhan, Engkau kesanggupan kami, Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlu. Mereka kita beritahukan. Nah, jadi istri itu, Ref, itu adalah pemberian Tuhan untuk kemaksimalan kami.
Dan itu hanya bisa maksimal ketika kalian berdua bersama dengan Tuhan dalam satu misi. Alasan yang kedua, ayat yang ke-23 berkata begini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Mengapa kemudian ya, di mana satu proses kesatuan daging itu terbentuk ketika orang tua melepaskan tanggung jawab dan kemudian membiarkan anak, ya, garis bawahi tanda kutip membiarkan. Kenapa? Karena mereka tidak sendiri. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Terkadang ada ketakutan orang tua, ya, nanti orang bisa makan apa. Mereka itu suka sekali puasa. Oh, karena mama, ya saya langsung. Mereka bilang, Okta, mesti tapi mama ke puasa yang sedap. Kalau kena pekuah, basah sekali. Nah saudara, itu sangat berbahaya. Jadi ini saya khotbah bukan saja kepada mereka berdua, tetapi orang semua orang-orang tua. Mesti siap. Kalau orang melihat sampai anak maksimal, bayangkan kalau anak kalau masih usia 6 bulan, 8 atau 8 bulan sampai 1 tahun, dia berdiri butuh bantuan kita. Tapi ketika dia 2 tahun, lalu kemudian kita terus memegang tangan anak kita, ada sesuatu yang salah. Betul tidak? Anak kita tidak akan kemudian pernah maksimal. Nah, yang kedua, karena istri adalah bagian dari suami. Katakan amin. Bolehkah katakan sebelah kanan sebelah kiri, istri itu bagian dari suami. Jadi karena istri bagian dari suami, suami tidak akan pernah biarkan istri. Katakan amin. Dia tidak akan dapat melukai hati istrinya. Kenapa? Karena ketika dia melukai hati istrinya, dia pun ikut terluka. Halo Bapak Ibu, mari orang tua lepaskan tanggung jawab ini, sehingga kemudian mereka akan memiliki rasa memiliki satu dengan yang lain. Keran ATM ya secukup, keran bantuan secukup. Bukan berarti kemudian pada waktu anak kita sakit, lalu kemudian ternyata bilang secukup, urusan diri. Bukan itu kita maksud. Artinya Bapak Ibu, ada bagian mereka dan ada bagian orang tua. Bagian orang tua itu sampai kemudian mempersiapkan mereka. Makanya hari ini kalau ada Bapak Ibu yang punya anak, ya, yang belum menikah, itulah peran kita. Amin. Disitulah kita bertanggung jawab untuk apa? Mendidik mereka supaya mereka takut dan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Karena ketika kemudian mereka sudah menikah, maka apa yang terjadi? Kita berhenti sampai di situ. Hari-hari ini Bapak Ibu, itu di kota kita itu kita harus doakan. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi sampai kemudian terjadi juga perkembangan pergaulan yang sangat bebas. Bulan lalu saya sempat ngobrol dengan Pak Wali Kota, lalu Pak Wali Kota bilang, Pak Pendeta, saya sering duduk nongkrong dengan anak-anak muda, bicara dengan mereka, supaya mau cari tahu orang ini kok kebutuhan apa, atau orang masalah sebagai anak muda itu apa. Tapi kemudian ada temuan yang dia dapatkan, salah satu apa? Dia berkata begini, Pak Pendeta, ini orang gereja hamba-hamba Tuhan punya pergumulan apa itu? Ternyata saya temukan ketika berbicara dengan mereka, banyak anak-anak laki-laki itu sudah menjadi gay. Bahkan dia berkata, Pak Pendeta, itu dari 5, 2 itu gay. Lalu dia berkata, itu pun banyak di gereja. Nah, bagaimana peran orang tua? Jangan hanya kemudian serahkan itu kepada gembala sidang.
Di gereja berapa waktu ya hamba Tuhan menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Tapi di rumah kita sendiri itu tanggung jawab kita. Katakan amin. Makanya jangan abaikan mendidik anak. Karena ketika mereka dididik dengan apa? Dengan kebenaran. Kebenaran itu yang kemudian mengisolasi mereka dari perkembangan zaman yang membuat mereka bisa saja suatu waktu kita berkata bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang yang akan murtad. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mendidik. Nah, dikatakan ya, mengapa? Yang kedua, karena istri adalah bagian dari suami. Mereka tidak dapat maksimal kalau mereka selalu diintervensi oleh pihak yang lain. Saya bilang sama anak saya, nak, ketika kamu menikah, maka kamu harus siap-siap turun dari rumah. Mau tanya siap? Aduh, mama tinggal sendiri bagaimana? Siapa tahu kan tuh? Ketawa lagi. Bu Cek bilang, tidak, tetap komitmen. Ayo kan? Ya kan, ayo, ada bilang gitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang terakhir, ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mengapa? Karena istri adalah tanggung jawab suami. Jadi hari ini orang tua daripada Okta serahkan Okta kepada Brave. Sejak hari ini Okta itu ada dalam tanggung jawab kamu. Mesti sayang terus. Yang kebutuhan wanita cuma satu, kasih. Betul Okta? Sayang terus. Coba harga terus. Okta, harga terus. Kebutuhan suami cuma satu, dihargai. Hargai dia sebagai kepala, sebagai gambaran Kristus. Karena Okta bicara tentang di mana, makanya dikatakan tadi seorang laki-laki akan meninggalkan. Tidak dikatakan seorang wanita akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan suaminya. Tidak. Tetapi dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan, lalu dia bersatu dengan istrinya. Kenapa? Karena dia tahu ada tanggung jawab yang baru yang dia terima dari siapa? Dari Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Bertanggung jawab sehingga dengan baik kalian menjadi satu daging. Untuk the briefing maksimal, brief maksimal, Okta hargai. Jangan permalukan. Karena dengan Okta menghargai, brief dengan kapasitas, dengan kesanggupan, dengan kemampuan. Kadang-kadang kan ada istri, kemudian dia hina suaminya di hadapan. Kenapa? Merasa dia hebat, wanita karir. Dia tidak sadar bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada suami itu sangat besar. Itulah sebabnya istri harus menjadi penolong supaya suami maksimal dalam tanggung jawab itu. Suami tidak bisa berjalan sendiri untuk dia dapat kemudian menjadi pribadi yang berfungsi maksimal dalam tanggung jawab ilahi yang Tuhan berikan kepada dia. Dia butuh seorang yang namanya istri. Satu kali kemudian Tuhan menciptakan yang binatang untuk kemudian Adam itu menemukan satu kemudian yang seimbang dengan dia. Tetapi kita berkata tidak. Itu artinya hanya istri yang sanggup, yang menolong suami untuk dia bisa maksimal. Ibarat tanpa istri, ya, maka pesawat itu hanya satu sayap. Atau burung itu satu sayap, nggak bisa terbang. Tetapi bersama mereka berdua, bersama dengan Tuhan, kalian akan melihat sungguh Tuhan adalah Tuhan yang benar. Amin. Kiranya kebenaran firman ini menjadi dasar pernikahan kalian berdua dalam menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan.
sehingga apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan itu benar-benar menjadi bagian dari The Briefing Petrus Bowle dan Octavia Irvani menikah. Amin. Saya undang kalian berdua untuk berdiri. Kita akan masuk pada proses